Langsung saja pada acara inti peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membangun karakter generasi muda yang religius. Kepada Bapak Ustadz Ahmad Rohali SAG, kepadanya kami persilakan. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka makarimal amma ba'du. Yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Ketua DKM Musola Aslam RT 06 Permata. Berapa tahun yang lalu ya saya ngisi di sini. Saat itu saya masih ganteng, saat itu ya wajah saya masih muda. Sekarang mah udah tua ya. Ini foto sorbannya sama. Ini foto deklarasi sebagai jawara Balaraja itu. Ya, Balaraja bikin balad raja, balai adat Balaraja. Kebetulan yang deklarasinya adalah, bacain deklarasinya adalah saya. Jadi pakai pakaian santri jawara. Ini pakaiannya nih. Karena panitia minta foto saya kirim 6 apa 7 itu. Kenapa yang dipakai ini? Padahal ada yang lagi ceramah ya. Duduk ini mah lagi jawara ini mah. Ya, Ngambil yang ganteng-gantengnya Ustaz. Bingung ganteng semua ya. Dan ini lagi jawara ya. Dan ciri khasnya katanya harus punya cincin warna hitam. Ini saya pakai. Ini warisan Babeh, karena bapak saya adalah jawara Tanjung Priuk Mandor 1. Jadi kalau saya disebut jawara karena memang bapak saya kepala kuli atau Mandor 1 Tanjung Priok. Sudah meninggal 2 tahun lalu, dan cincin beliau yang sering dipakai buat berantem diwariskan kepada saya. Ini cincinnya hitam nih ya. Kalau ada yang bisa meriksa cincin silahkan periksa. Saya nggak tahu, saya pakai doang ini gitu ya, warnanya hitam biar kayak jawara gitu ya. Saya pakai terus, ini warisan Babeh ini. Udah ada yang nawar 3 juta nggak saya kasih. Kenapa? Kasihan beli batu doang 3 juta. Janganlah ya, wah buat saya aja. Jadi ketemu lagi Pak Muhtar Syariatnya ngundang saya melalui WA ya. Kebetulan saya sedang kosong ya, saya hadir ya. Walaupun agak lelah nih minggu ini ceramah maulid dan terus nih. Biasa kiai mah kalau maulid panen ya. Iya, makanya jadi kiai mah enak Bu, enak. Kenapa enak? Ya segalanya sudah disiapkan. Turun Pak Kamto ngopi. Tadi udah siapin lagi buah-buahan ya. Mau pulang juga udah disiapin lagi ya. Tahu belum ya? Ya kalau belum siapin aja lah ya. Masih keburu kok 1 jam ya.
Yang saya hormati ya, ini pembawa acara ya, kayak saya dulu kayak begitu gemuk ya, tapi nanti kalau udah usia 50 tahun ke atas harus kurus. Kenapa? Karena kalau masih gemuk itu ada kolesterol, asam urat, asam lambung, darah tinggi, apalagi tuh, terserah dah, pilih mau yang mana boleh, mau semuanya juga ya boleh, nggak apa-apa ya, tapi kalau bisa satu aja ya. Kalau kolesterol ya kolesterol, kalau darah tinggi, kalau kebanyakan kasihan nanti ya. Nah, ini sosial begini belum, ntar udah 50 tahun ke atas mulai. Saya sendiri sudah punya ya, tapi alhamdulillah sampai detik ini saya belum pernah dirawat di rumah sakit, alhamdulillah. Pas kena covid pun saya ngumpet aja di rumah. Bulan covid saya sakit, ditelepon sama Pak Camat, Pak Rohali bisa nggak ada acara ke Balaraja? Aduh Pak, saya lagi ada kesibukan di rumah, padahal saya sakit. Kalau saya bilang sakit, pasti Pak Camat ngirim puskesmas, bidan sama dokter dijemput tuh. Itu pada tahun 2020 saat covid. Kalau udah dibawa ke rumah sakit, jangankan sakit covid, batuk pilek aja pasti dinyatakan covid. Orang kesandung aja covid kok. Bener Bu ya? Udah tahu jatuh dari pohon, pasti bawa ke rumah sakit covid ya. Saya diundang khotbah di sebuah pabrik menerapkan itu, saya di swab ya, untungnya sehat. Saya diminta lagi ngisi bulan berikutnya, saya bilang nggak mau saya. Kenapa? Takut di swab lagi. Pak, kami bayar 2 juta sekali khotbah. Nggak mau gua. Kenapa? Hidung dicolok, Masya Allah. Coba kalau nyatakan swab, saya dirawat ntar. Barang nggak mau lah, cari yang lain aja, mau 2 juta kayak berapa kayak lah, bukan nggak butuh duit lah. Daripada dia nyatakan kena covid, kelenger saya ntar ya. Jadi saya akhirnya ya di rumah aja. Nah alhamdulillah sekarang bertemu lagi dengan saya dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad salam ya. Biasa kalau undang saya rata-rata yang sederhana. Sebab kalau lagi gede-gedean ngundang kiai dari Jakarta biasanya. Amplopnya gede, promosinya juga besar-besaran. Kalau yang undang saya biasanya lagi nggak punya duit biasanya. Tahu ini di sini Pak Muhtar nih, apa nggak punya duit apa ini ya? Ini biasanya, ini mah biasanya. Pak Ustadz, mohon maaf ya acaranya sederhana. Yang biasa gua mah. Yang penting isinya nggak pucat. Ya, isinya nggak pucat Pak Ustadz. Ya gitu ya, kayak di aja ya. Itu asal sederhana aja saya itu. Kira punya duit, Kiai Jakarta yang pakai DP-nya doang 3 juta DP-nya doang. Ceramahnya setengah jam, pura-pura sibuk, pergi lagi ya, brengsek ya. Nah, kalau saya mah santai. Saya diingatkan oleh kiai, oleh guru saya, kiai saya, kalau bisa jangan suka prapit. Apa tuh prapit itu? Ngundang nerima sampai 2 atau 3, paling banyak 2. Kenapa? Karena khawatir mengecewakan umat. Baru ngomong udah ditelepon, di mana? Di jalan. Oh, masih duduk di sini. Makanya mau balik itu tukang bohong akhirnya. Ya di mana? Di jalan. Jalan mana lo? Orang masih duduk ya. Ya wajar lah, karena mereka punya mobilnya Fortuner, jadi ngejar setoran ya, buat bayar kreditan. Kalau saya mobil biasa aja, biar nggak punya setoran, enak nggak punya kreditan. Karena yang paling pusing Pak, punya kreditan, puyeng tuh pala. Ya, baru juga kemarin sudah bayar lagi. Kreditan alhamdulillah ibu-ibu nggak ada, alhamdulillah. Paket datang tiap hari. Kreditan nggak ada, paket dari Lazada, Shopee beli datang semua. Tinggal kita suami ngap aja ya. Ya Allah, pinter ibu-ibu mah ya. Mau bilang apa ya Bu ya? Nah sekarang kita peringatan Maulid Nabi, mau ngebahas apa? Udah pinter semua. Coba saya tanya, udah peringatan keberapa ini menghadiri Maulidan? Ke-5 apa ke-6? Di tempat lain hadir kan? Udah hadir. Apa yang diingat? Lupa semua
Yang diingat paling di sono prasmanannya enak gitu ya, muludan di sono apa tuh sop, muludan di sono sayur asem. Nah itu yang diingat tuh ya, ibu-ibu terutama tuh. Kemarin di Pak Lurah makanya sayur asem doang, inget tuh. Hebatan juga di Pak Anu katanya gitu ya. Nah ini di sini ada nggak prasmanan? Nggak ada ya? Hah? Ada. Kalau nggak ada pasti diinget tuh. Kalau nggak ada, payah di musola anu. Tanya kenapa? Prasmanannya mak ikan gerejek, ya pasti inget tuh ya. Nah karena memang kenapa Maulidan itu suka ada makan? Ini semua mengikuti pendapatnya Imam Jalaluddin Asyuti. Jadi Maulidan itu satu katanya ada pembacaan ayat suci Al-Quran tadi udah, ya kan? Ada cerita soal Nabi, insya Allah walaupun sedikit, ya kumpulin orang banyak, ya banyak itu adalah relatif, ya kalau udah lebih dari 10 banyak. Satu lagi tuh makan walau lukmatan, ngadain acara makan walau lukmatan, walaupun cuman sesuap. Kita mah bukan sesuap, secentong, satu centong, wah banyak itu ya. Nah jadi sudah ya, itulah peringatan Maulid diisi dengan ceramah. Musiknya musik Islami, padahal semua musik nggak ada yang musik kafiri, nggak ada. Semua musik Islami. Yang bikin kafir itu orangnya, bener kan? Iya. Walaupun gaya marawis, gaya hadroh, kalau orangnya joget pakai kelihatan aurat, ya jadi kafir itu, ya kan? Tapi kalau kayak tadi ibu-ibu ngedengerin, nah itu. Dan sekarang sudah marak di TikTok, itu para santri ikut gaya jogetnya gaya Arab, mainin kaki, ya kan? Nah sekarang ustadz-ustadznya pun ikut-ikutan. Saya lihat itu ada Buya Yahya ikut joget juga itu dengan gaya Arab kaki begini. Gimana itu? Ya itulah tadi mungkin menghilangkan refreshing gitu ya. Begitu. Kalau saya nggak mau. Kenapa? Karena itu masa lalu saya. Waktu SMA saya juara nyanyi, saya pemain drum, saya pemain angklung calung. Waktu SMA mesantren jadi ustadz jadi kiai, ya saya nggak mau kembali ke masa lalu. Kalau mau ngadu joget, saya juara Jaipongan tingkat Kabupaten Tangerang dengan lagu Daun Pulus masih bisa. Ya, Buah Kaung, Mister Bojong, Kili Kulu Gancang, apal saya lagu Sunda. Wong saya penyanyi Jaipongan kok dangdut juara. Bikin drum, saya penyanyi Obi Mesak saya hafal semua. Ya, Iwan Fals, hafal saya. Waktu Demon, saya nyanyi Iwan Fals. Itu Pak Sarju yang ngawal saya, polisi. Ya, waktu Demon saya yang memimpin. Bila cinta sudah dibuang, gitu. Jangan harap kehadiran akan datang. Itu kan ya, bener kan? Itu waktu Demon, ya, kemiskinan jadi kuda jabatan. Oh ya ho, ya ho, ya bongkar gitu. Dulu waktu saya masih muda, sekarang udah tua malu. Apa dengan lagu-lagu saya? Jadi kalau dia ada permintaan, Pak kapan orang kapan ya kayak orang punya rumah begini, sabar Mi, gitu.
Dia jawab, sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang selalu aku terima, gitu. Ya, itu ya. Jadi saya dulu juara nyanyi tingkat kabupaten dulu, ya, dengan lagu Obi Mesa yang kisah kasih di sekolah, ya, dengan si dia tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah, gitu ya. Itu dulu. Makanya sekarang saya suruh joget nggak mau. Kenapa? Udah jadi kiai, malu. Gimana kalau saya lagi joget di videoin, dikirim ke TikTok, viral. Kemarin saya diurut, ini badan saya pegel, nggak taunya anak yang tukang ngurut iseng videoin, dikasih bacaan apa, pijat kekuatan laki-laki. Goblok bener, emang dikira saya masih loyo apa? Saya protes langsung sama yang ngurut. Saya bilang, kok itu saya ada di situ? Astagfirullah, anak saya Tad, hapus. Saya bilang, kenapa? Ada yang nanya, Tad emang udah loyo? Wah, geblek lu. Waduh, itu nggak izin dulu itu. Jadi kalau ibu ada TikTok, ada saya sedang diurut, mohon maaf, itu mungkin belum kehapus itu. Ya, jadi hati-hati saya, Bu, ya. Nah, kembali, maulidan itu nggak usah diomong. Kenapa? Karena yang ngebidahin terus sampai sekarang, yang ngejalanin terus sampai sekarang, sebodoh amat, nggak usah dipikirin. Ya, yang ngebidahin terus jadinya aja, nggak apa-apa. Kalau nggak ada begitu, nggak ada kontrol, biarin, ya. Tuh, kita mah semua ngikutin tetap, ya, dengan dalil masing-masing punya dalil, sebodoh lah. Yang penting saya mah pengennya maulid ini jangan diisi oleh sesuatu yang bernuansa maksiat, itu aja udah. Kalau maulidan ada nuansa maksiat, baru saya juga tidak setuju, ya. Kayak mahasiswa apa tuh ada acara jogedan di masjid, baru saya tentang itu, ya kan. Musiknya misalkan yang tidak religi, baru kita tentang. Kalau musiknya masih hadroh, marawis, ya, sekalipun band ungu yang sifatnya apa, nasihatnya ada kan, ya, nasihatku yang band ungu yang andai ku tahu misalnya, ya, kapan tiba ajalku, nggak apa-apa. Bahkan lagu Roma Irama itu nasihat semua. Coba apa yang nggak nasihat lagu Roma Irama? Yang nggak nasihat itu ketika dia masih gondrong. Waktu dia gondrong, ya lagunya lagu soal kehidupan cinta. Begitu dia udah nggak gondrong, maka musiknya, syairnya itu syair nasihat semua. Ketika dia melarang anak muda narkoba, dia bikin musik kan, bikin dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta, itu kan, itu kan, dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka, gitu kan. Sebelum ku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Kenapa? Nasihat. Tapi jangan coba-coba di depan suami ngomong begitu. Lagi kesel sama suami, dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Kata suaminya, emang sekarang kagak loh. Jangan coba-coba itu, ya. Termasuk bapak-bapak, jangan. Sebelum ku tahu kau dapat menghabiskan dompetku. Wah. Jangan coba-coba, ya. Jadi nasihat itu, ya, selama itu nasihat kita ambil. Karena dulu pun Sunan Bonang, waalaikumsalam, kepala desa datang, RW, ya. Ya, nyokot berkat doang gimana? Ngerti baik.
Ya, alhamdulillah kepala desa kita hadir. Mungkin ini muludan keberapa Pak Kades? Ya, di tempat lain juga sama ada maulidan ya. Nah udah balik lagi, maulidan akan tetap berjalan. Niatkan untuk apa? Untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad, karena nanti Nabi Muhammad punya hak prerogatif memberikan syafaat. Ayat Al-Qur'annya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bizni. Itu ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu bizni. Enggak ada yang bisa ngasih syafaat illa bizni, kecuali atas izin Allah. Tetap Nabi Muhammad pun ngasih syafaat atas izin Allah, bukan semau nabi, cuman kriterianya dikasih tahu gitu aja. Yang kira-kira dapetin syafaat itu yang model kayak gimana, itu Nabi juga nggak bakalan tiba-tiba ini dapat syafaat yang khusus lah. Ada ya, yang pertama ya udah pasti yang rajin ibadah dulu, jangan salah kaprah, sholawatan rajin, sholat enggak, itu nggak bisa, paham ya? Jangan sampai sholawatan rajin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad, terserah itu mah. Sholat enggak, itu nggak bisa tuh, harus ada yang tempat nempelnya dulu. Apa tempat nempelnya? Sholat. Habis sholat baru tuh baca sholawat. Sholawatnya yang mana? Itu terserah, bebas. Kalau pengen tahu jumlah sholawat ada di kitab Dalail, pusing pala, banyak ya. Sholawat kamilah, sholawat nariyah sebutnya ya, sholawat tibil kulub, wah, sholawat busro segala macem. Udah ya, karena sholawat itu terbagi. Ada yang sholawat itu mutlak memberi apa? Ngedoain Nabi. Ada yang ngedoain Nabi sambil kita minta tuh. Yang ngedoain Nabi mah itu tuh sholawat Ibrahimiyah yang dipakai dalam sholat 5 waktu itu, yang dipakai dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholata sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa sayyidina Muhammad kama waqta sayyidina Ibrahim. Ya, itu sholawat yang bener-bener ngedoain Nabi itu. Yang lain mah ngedoain sambil minta. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil lazi tanhalu bihil uqadu. Tuh ngasih dulu baru minta. Percis kita ngasih duit sama emak, ngasih duit sama orang tua, ngasih pulangnya minta. Beneran ngasih pulang ke Jawa nih, ngasih duit lebaran tuh 500.000, baliknya bawa beras sekarung tuh 6 gantang. Berapa itu dah? Ada ayam gepek aja goplak. Ayam siapa mak? Ayam emak. Udah bawa, ayam dibawa. Tuh, pete berbuah, pete emak. Ya udah ambil, diambil pete. Di ujung-ujung kor itu. Tinggal di sono nggak dihitung selama seminggu. Tapi orang tua nggak pernah ngitung, karena orang tua itu ya susah disusu, sugih disusu kata orang Jawa, ya kan? Apa kaya diambilin, susah pun diambilin. Tuh orang tua ikhlas. Dengan kedatanganmu saja mbok wis seneng, gitu kan ya? Karena dia akan sedih. Rusmini bali ora udah tuh paham tuh orang tua, berarti nggak punya
duit, walaupun alasannya aku sibuk, aku ini dan itu, jujur enggak punya duit, gitu aja udah. Orang tua mah Usmini balik balik mak, alhamdulillah ya, tuh seneng orang tua mah. Nah kita pun salawat sama Nabi minta ngasih sambil mana ngasihnya itu maksudkan kamilatan wasalim salman taman ala sayyidina Muhammadinil lazi tanhalu tuh bil uqadu. Jadi apa tanhalu itu bubar, uqadu apa bubundal, kan? Tanhalu watang parijubil kurobu, musnah hilang semua kesusahan itu ya. Padahal ada sholawat yang ibu-ibu nggak tahu dan tidak perlu tahu, yaitu sholawat Allahumma munilaji itu tuzawwiju biha masna wasulasa waruba. Ada sholawat pengen punya isi lebih dari satu, ada. Itu mah nanti ya habis ceramah akan saya ijajahi, nanti ada ya, jangan di sini, jangan ya, ada itu ya, ada itu mah buat ini aja, laki-laki aja itu mah ya. Nah jadi sholawat itu macam-macam, karena intinya adalah doa yang menggunakan wasilah keagungan Nabi besar SAW, itu aja. Mau berangkat haji ada sholawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ramli rafiq sholatan tarzukuna biha min ahli taufik wa tuballiguna biha lahudura ilal baitil atik bi ziyarati kubbati qabrum siddiq radhiyallahu an. Ada, mau datang ke rumah bawa ayam hitam, kalau nggak ada putih juga boleh, nggak apa-apa ya. Pengen berangkat haji ada, insya Allah saya sama Pak Kades tahun depan 2004 berangkat insya Allah. Doain ya, kita sekomanasikan sama Pak Kades tiap minggu ya, nanti insya Allah berangkat. Kalau umroh kan udah tinggal berangkat haji. Makanya mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini, ibu-ibu ya, ditakdirkan untuk bisa berangkat ibadah haji ya. Jangan ngomong bisa berangkat ke Mekah, jangan, belum tentu ke Mekah ibadah haji, siapa tahu jadi kuli doang. Jangan, jadi bahasanya ibadah duduk pain, jangan mudah-mudahan saya bisa ke Madinah. Ngapain? Mau ibadah apa ngapain dong sono ya? Kalau mau ibadah haji udah pasti Mekah Madinah. Setelah itu terserah itu mah mau kemana kayak ya. Nah jadi emang kalau kita mau lihat ini mencintai Nabi, mari kita buktikan dengan memperbanyak baca sholawat Nabi. Karena katanya man ahabba syai'an kasura zikruh, siapa yang mencintai sesuatu dia akan banyak menyebut sesuatu. Cinta sama Nabi, cinta. Berapa kali sehari semalam baca sholawat? Berapa kali Pak? 50. Ibu-ibu 100, kebanyakan ibu-ibu. Yang lain diem aja. Kenapa? Nggak ada yang dihitung ya. Baca sholawat Nabi terserah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau pakai sayyidina boleh, nggak pakai nggak apa-apa, nggak dimasalahin tuh mah ya. Cakep tuh jawaban Ustadz Adi Hidayat, mau pakai silahkan, nggak pakai silahkan, sebodoh itu mah ya. Tuh yang nggak boleh, yang nggak pernah baca sholawat dah aja ya. Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cuman kalau saya selalu pakai Sayyidina. Kenapa? Kayaknya kalau nggak pakai Sayyidina ngelunjak amat gitu perasaan saya. Contoh saya nyebut itu alhamdulillah Arnata datang,